Bioskop selalu memiliki atmosfer yang unik. Sebuah ruang gelap dengan deretan kursi yang rapi, bau popcorn yang khas, dan gemuruh suara pelan dari penonton yang saling berbisik sebelum film dimulai. Malam itu, Hirotada Radivan dan Nadia Omara hanya ingin menikmati waktu santai setelah seminggu yang melelahkan. Mereka sudah terbiasa menonton film bersama, bukan sekadar pasangan yang sekadar ingin mencari hiburan, tetapi juga penikmat film sejati yang sering membahas detail teknis dan jalan cerita setelahnya. Hirotada adalah pria dengan ketertarikan besar pada film-film bergenre horor. Dia menyukai bagaimana sebuah cerita bisa membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar gambar di layar. Nadia, sebaliknya, lebih suka film dengan alur yang cerdas dan menantang pikirannya. Namun, dia tidak keberatan menemani Hirotada menonton film horor, asalkan tidak berlebihan. Mereka tiba di bioskop lebih awal, seperti biasa. Hirotada selalu punya kebiasaan memilih tempat duduk yang menurutnya sempurna, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, dan yang paling penting, berada di tengah-tengah layar. Malam itu mereka akan menonton RJL Limfi Yam, sebuah film yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Bukan hanya karena ceritanya yang disebut-sebut sangat menyeramkan, tetapi juga karena berbagai teori konspirasi yang berkembang di sekitarnya. Beberapa orang bahkan mengaku mengalami kejadian aneh setelah menontonnya. Tentu saja, Hirotada menganggap itu hanya gimmick pemasaran. Nadia melihat sekeliling lobi bioskop, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang dengan popcorn dan minuman di tangan. Ada pasangan yang terlihat sibuk bersuah foto, sekelompok remaja yang tertawa-tawa, serta beberapa orang yang tampak sendirian, hanya fokus pada layar ponsel mereka. Tidak ada yang aneh, hanya sebuah malam biasa di sebuah bioskop yang selalu ramai di akhir pekan. Setelah membeli minuman dan popcorn, mereka berjalan menuju studio yang sudah mulai dibuka. Ruangannya cukup besar, dengan pencahayaan temaram yang hanya berasal dari lampu-lampu kecil di lorong. Mereka melangkah melewati barisan kursi, sesekali mengucapkan permisi saat harus melewati orang-orang yang sudah lebih dulu duduk. Hirotada duduk lebih dulu, menyandarkan tubuhnya dengan nyaman. Dia membuka ponselnya sebentar, melihat jam. Masih ada sekitar 10 menit sebelum film dimulai. Nadia membuka bungkus popcorn dan mengambil beberapa butir, sesekali melirik ke layar besar yang masih menampilkan iklan bioskop. Suasana di dalam studio mulai tenang. Hanya ada suara samar orang-orang yang masih berbisik, suara plastik pembungkus camilan, dan sesekali bunyi notifikasi ponsel dari beberapa penonton yang belum mengaktifkan mode senyap. Saat lampu mulai meredup, Hirotada menoleh ke Nadia dengan senyum kecil. "Siap," Nadia mengangguk pelan. Semoga filmnya tidak terlalu berisik. Tak lama kemudian, layar besar berkedip, tanda film akan dimulai. Studio pun mulai sunyi, hanya menyisakan suara napas dan detak jantung yang seolah ikut menyesuaikan irama dengan suasana. Malam itu baru saja dimulai. Film dimulai dengan lambat, menampilkan adegan pembuka yang penuh dengan lanskap kelam dan latar suara yang berat. Hirotada menyandarkan tubuhnya, fokus pada layar, sementara Nadia sesekali menggigit popcorn tanpa terlalu memerhatikan detail adegan pertama. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan film ini. Namun, seperti biasa, dia membiarkan Hirotada menikmati hiburannya. Suasana studio begitu tenang. Para penonton tampaknya larut dalam film. Hanya sesekali terdengar bunyi kecil, mungkin suara kursi bergeser, atau napas seseorang yang sedikit lebih berat dari biasanya. Nadia menarik napas pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan atmosfer yang mulai terbentuk. Dia menoleh sekilas ke samping,
melihat ekspresi Hirotada yang begitu serius. Matanya menatap layar tanpa berkedip, seperti sedang menganalisis sesuatu. Waktu terus berjalan. Sekitar 20 menit berlalu, dan Nadia mulai merasakan kantuk yang aneh. Film ini memang cukup lambat di awal, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa berat, seolah tubuhnya sedang dipaksa untuk rileks secara berlebihan. Dia menggeser posisi duduknya sedikit, berusaha tetap terjaga. Hirotada di sisi lain masih dalam posisi yang sama sejak awal. Tidak ada tanda-tanda bosan atau lelah. Itu membuat Nadia merasa sedikit heran. Biasanya, dia akan sedikit bergerak, minimal membetulkan posisi duduk, atau menarik napas panjang saat merasa film terlalu lambat. Tapi kali ini, dia diam saja. Suasana studio terasa semakin sunyi. Mungkin karena filmnya mulai masuk ke bagian yang lebih intens, atau mungkin karena para penonton benar-benar fokus. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa berbeda. Nadia tidak bisa menjelaskannya secara jelas. Hanya saja atmosfer di ruangan ini terasa lebih berat dari biasanya. Dia mencoba mengalihkan perhatian. Matanya melirik ke kursi di sekeliling mereka. Hampir semuanya terisi, tapi entah kenapa, ada beberapa tempat yang seharusnya kosong saat mereka datang, kini tampak seperti sudah diduduki seseorang. Nadia mengerutkan kening. Mungkin tadi dia tidak memperhatikan dengan baik. Dia menoleh lagi ke Hirotada. Kali ini, ada sesuatu yang sedikit mengganggunya. Posisi duduknya masih sama persis seperti tadi. Bahkan tangannya masih bertumpu pada sandaran kursi dengan sudut yang tidak berubah. Terlalu diam. Nadia menghela napas pelan, berusaha mengabaikan pikirannya sendiri. Mungkin dia hanya terlalu lelah atau terpengaruh oleh suasana film. Dia kembali memusatkan perhatian ke layar, mencoba menikmati cerita yang mulai bergerak maju. Beberapa menit berlalu, dan Hirotada akhirnya sedikit bergerak. Ia menarik napas dalam, lalu tanpa menoleh, berbisik pelan. "Kamu lihat sesuatu yang aneh." Nadia terdiam. Dia tidak yakin harus menjawab apa. Nadia tidak langsung menjawab. Pertanyaan Hirotada terasa aneh, bukan karena isinya, tetapi karena cara dia mengatakannya. Suaranya nyaris datar, tanpa intonasi khas, yang biasa terdengar ketika dia bercanda atau sekadar berbicara santai. Sejenak, Nadia hanya menatap layar tanpa benar-benar melihat apa yang terjadi dalam film. Pikirannya sibuk mencerna pertanyaan tadi. Dia menoleh perlahan. Hirotada masih dalam posisi yang hampir sama, tapi kini tangannya sudah berpindah ke pangkuannya. Tidak lagi bersandar ke sandaran kursi seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Biasanya ketika dia merasa terganggu oleh sesuatu, dia akan langsung mengatakannya. Tidak pernah sesederhana sebuah bisikan seperti tadi. Nadia menelan ludah. "Maksud kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar, hanya cukup untuk mereka berdua. Hirotada tidak segera menjawab. Dia tetap menghadap ke layar, matanya sedikit menyipit, seperti sedang berusaha melihat sesuatu dengan lebih jelas. "Di barisan depan," ucapnya akhirnya, masih dengan nada datar. Nadia mengerutkan kening, lalu mengikuti arah pandangnya. Barisan kursi di depannya terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Beberapa penonton duduk dengan tenang. Ada yang sedikit condong ke depan seperti terbawa suasana film. Ada pula yang terlihat santai menyandarkan kepala. Sama seperti bioskop pada umumnya. Tapi setelah beberapa detik mengamati, dia mulai menyadari sesuatu. Salah satu penonton di barisan depan duduk dengan postur yang terlalu kaku. Tubuhnya tegak sempurna. Tidak ada gerakan sekecil apapun. Bahkan kepala dan bahunya tidak bergeser sama sekali sejak pertama kali dia memperhatikan. Tidak seperti orang-orang lain yang setidaknya sesekali mengubah posisi, menggaruk kepala, atau menggerakkan tangan ke arah makanan mereka.
Nadia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin orang itu hanya benar-benar fokus, atau mungkin dia tertidur dalam posisi duduk yang aneh. Dia menarik napas pelan, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul. Namun, semakin dia mencoba tidak memikirkannya, semakin perasaan itu mengganggunya. Film di layar masih terus berjalan, tapi kini suara latarnya terasa lebih jauh. Seolah-olah bioskop ini tidak benar-benar ada di sekelilingnya, melainkan hanya menjadi latar kosong dari sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata. Dia melirik Hirotada lagi. Kali ini, ekspresi pria itu sedikit berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Ada sedikit ketegangan di rahangnya. Matanya masih terpaku ke kursi depan, tapi kali ini dengan tatapan yang lebih waspada. Sejak kapan dia di sana? Hirotada berbisik, hampir tanpa gerakan bibir. Nadia mengerjap. Maksud kamu? Hirotada menoleh untuk pertama kalinya. Wajahnya sedikit lebih dekat ke arah Nadia. Kita datang lebih awal kan? Suaranya rendah. Aku nggak ingat ada orang duduk di situ waktu kita masuk. Nadia mencoba mengingat. Dia tidak bisa memastikan. Ketika mereka masuk tadi, dia memang melihat beberapa kursi kosong. Tapi apakah benar ada satu kursi di barisan depan yang tidak pernah terisi sejak awal? Atau hanya pikirannya yang sedang mempermainkannya? Dia mengalihkan pandangan lagi ke kursi itu. Orang itu masih di sana. Masih dalam posisi yang sama. Masih tak bergerak sedikit pun. Nadia menelan ludah. Dia mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Kursi tempat orang itu duduk, jika dia tidak salah ingat, seharusnya kosong. Nadia menahan napas. Rasanya semakin sulit untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti studio bioskop ini. Semua terasa begitu hening, seolah-olah suara film, deru napas penonton lain, bahkan detak jam dalam kepalanya sendiri mulai meredam perlahan. Tapi kursi itu, kursi yang harusnya kosong, orang itu masih di sana, tetap diam, tetap kaku, dan tetap dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun gerakan, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia bernapas. Hirotada semakin gelisah. Dia menggenggam tangan Nadia di atas pangkuannya, erat, lebih erat dari yang seharusnya. Nadia bisa merasakan telapak tangannya yang dingin, seolah-olah darah dalam tubuhnya berhenti mengalir. Aku nggak suka ini, Hirotada berbisik, suaranya hampir tertelan dalam kegelapan. Nadia menelan ludah, matanya tidak lepas dari kursi itu. Tapi sesuatu tiba-tiba berubah. Orang itu sudah tidak di sana. Nadia mengedip, merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Baru saja, beberapa detik yang lalu, sosok itu masih di sana. Tapi sekarang, kursi itu kembali kosong seperti seharusnya. Dia menoleh ke Hirotada, mencari kepastian bahwa dia juga melihatnya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Hirotada mengeraskan genggamannya dan menarik napas tajam. Nadia, jangan bergerak, bisikannya begitu lirih, hampir tak terdengar. Refleks, Nadia membeku. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tidak berani menoleh, tidak berani bertanya, hanya bisa duduk diam. Matanya tetap lurus ke depan, meskipun pikirannya mulai berkecamuk. Hirotada masih menatap ke arah layar, tapi raut wajahnya semakin menegang. Perlahan, tanpa menggerakkan kepalanya, dia berbicara lagi. Di barisan belakang kita, ada seseorang yang baru duduk. Nadia merasakan darahnya membeku. Dia bisa merasakan sesuatu di belakangnya. Sebuah kehadiran, dingin, senyap, dan terlalu dekat. Suara film masih berlanjut di layar, tapi kini terasa seperti suara latar yang tidak penting. Yang lebih nyata adalah rasa sesak yang perlahan menjalar ke dadanya. Pelan-pelan, hampir tanpa sadar, dia mencoba mencuri pandang ke layar bioskop,
mencari refleksi di bagian gelap gambar yang bergerak cepat. Lalu dia melihatnya. Nadia menahan napas, dadanya terasa sesak, seolah-olah udara di dalam studio tiba-tiba menghilang. Ia ingin berpaling, ingin memastikan dengan matanya sendiri, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Hirotada masih menggenggam tangannya, tapi kini genggamannya berubah. Bukan lagi sekadar refleks ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih terkontrol. Seolah-olah dia sadar betul bahwa satu gerakan saja bisa memicu sesuatu yang tidak seharusnya. Di layar, film terus bergulir, menampilkan adegan yang semakin gelap dan mencekam. Tapi yang ada di belakang mereka, sesuatu yang kini terasa lebih nyata daripada gambar di layar. Nadia masih bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang tidak seharusnya ada. Perlahan, hampir tanpa ia sadari, suara napas mulai terdengar dari belakang. Pelan, panjang, tidak beraturan. Seperti seseorang yang bernapas dengan mulut, tapi tidak benar-benar membutuhkan udara. Hirotada akhirnya bergerak. Tidak banyak, hanya sedikit memiringkan kepalanya untuk mencoba melihat tanpa benar-benar menoleh. Nadia bisa merasakan seluruh tubuhnya menegang saat tangan Hirotada semakin erat menggenggamnya. Dia melihatnya. Hirotada melihatnya. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Nadia tahu dia harus melakukan sesuatu, tapi otaknya terasa kosong. Ia hanya bisa mendengar napas itu, lebih dekat, lebih nyata, lebih dalam. Lalu sesuatu bergerak di sudut pandangnya. Sebuah bayangan perlahan naik dari kursi belakang, tinggi, lebih tinggi dari seharusnya. Bukan karena berdiri, tapi karena tubuhnya memanjang. Nadia ingin berlari, ingin berteriak, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara kecil seperti seseorang yang dicekik dalam mimpi. Kemudian, Hirotada melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Ia menoleh. Dan saat itu juga, napas di belakang mereka berhenti. Studio menjadi lebih hening dari sebelumnya. Teramat hening. Sampai sebuah suara pelan tapi jelas terdengar langsung di telinga mereka. Nadia, di sudut layar, di antara bayangan hitam yang samar, ada sesuatu. Seseorang. Sosok itu duduk tepat di belakang mereka, dengan wajah yang samar-samar terlihat dalam pantulan cahaya redup dari layar. Tidak ada ekspresi, tidak ada gerakan, hanya sepasang mata yang terlihat terlalu kosong, terlalu hitam, menatap lurus ke arah mereka. Nadia merasa jantungnya berhenti berdetak. Suara itu, dingin, datar, tanpa intonasi, tetapi jelas menyebut namanya. Terlalu dekat, seolah-olah dibisikkan langsung ke telinganya. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak, tidak berani menoleh, tidak berani mengonfirmasi apapun yang ada di belakangnya. Hirotada juga tak bersuara. Napasnya pendek dan terputus-putus. Matanya terpaku ke sesuatu yang baru saja dilihatnya. Nadia ingin bertanya, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Layar bioskop tetap berjalan, tapi kini gambarnya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang berubah, meski ia tidak bisa memastikan apa. Cahaya yang harusnya berasal dari film terasa lebih redup, warnanya lebih pudar. Seolah-olah mereka bukan lagi bagian dari ruangan ini. Kemudian, Hirotada menggenggam tangannya lebih erat. "Kita keluar," bisiknya hampir tak terdengar. Nadia mengangguk cepat, sekuat tenaga menekan rasa takut yang menggumpal di dadanya. Mereka berdua perlahan bangkit dari kursi. Kaki Nadia terasa berat, seolah lantai menariknya ke bawah, memaksanya tetap berada di tempat. Jangan menoleh. Pikirannya terus mengulang kalimat itu. Jangan menoleh. Mereka melangkah perlahan menuju lorong sempit di sisi studio, menuju pintu keluar. Tak ada satupun penonton lain yang bereaksi. Semua masih menatap layar, diam seperti patung.
Langkah mereka semakin cepat. 2 meter lagi. 1 meter. Tangan Nadia sudah mencapai pintu. Ia mendorongnya, tapi pintu itu tidak bergerak. Tidak. Ia mencoba lagi. Lebih kuat, lebih panik. Tapi tetap tak terbuka. Hirotada ikut mendorong, tapi tidak ada hasil. Di belakang mereka, suara napas itu kembali terdengar. Lebih dekat. Nadia menutup matanya, mencoba menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Tapi saat ia membuka mata, ada sesuatu yang berubah. Tangannya masih menggenggam erat tangan Hirotada. Tapi kulitnya terasa lebih dingin, lebih kasar. Dan saat ia memberanikan diri untuk melihat ke samping, Hirotada tidak ada di sana. Yang berdiri di sampingnya, yang selama ini menggenggam tangannya, bukan Hirotada, bukan siapa-siapa. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya dengan senyum kecil yang tidak seharusnya ada. Nadia ingin berteriak, tapi semuanya sudah terlambat.